orang mau beli galon tutupnya ditaruh gitu kan, tutup yang udah kebuka nih, sama dia dikumpulin itu bisa buat nyicil motor. Serius. Di Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional itu di tahun 2023 sisa makanan tuh hampir 45% lebih. Artinya kan separuh sampahnya adalah sisa makanan kan. Dan itu sebenarnya nggak perlu nyampe TPA. Iya. Harusnya, ya kan? Harusnya. Kalau ada proses pemilahan yang benar. Benar, betul. Kayak misalnya tadi nih, kalau lihat jumlah bank sampah sebetulnya kan lumayan ya. Ada peningkatan gitu. Ada peningkatan aktifnya tuh banyak gitu. Maksudnya dari 2019 sampai 2022. Cuman memang kalau kita lihat peningkatan yang tidak aktifnya juga banyak gitu. Jadi kalau misalnya Oke, Sobat Tirto, kembali lagi di Query, Kudapan Eksperimen Riset bersama saya Rahmadin Ismail. Dan, sekarang episode baru, tahun baru, kita punya konsep baru. Jadi, saya akan ditemenin oleh teman lama saya dulu waktu kuliah, yang sekarang menjadi dosen apa sih bahasa Indonesia? Bahasa Indonesia. Di UIN Jakarta. UIN Jakarta. Yang akan nemenin saya waktu itu Bu Neneng pernah muncul di episode awal ngomongin soal riset-risetnya. Betul. Sekarang karena saya kekurangan bintang tamu. jadi saya ajak, ya udahlah Teh Neneng datang terus deh tiap minggu. Jadi nanti kita akan terus bersama berdua, saya sebagai host, Teh Neneng sebagai co-host yang akan nemenin saya. Jadi ini adalah Ibu Neneng Nurjanah. Betul. Teman saya lama saya di kampus dulu yang sekarang jadi dosen dan akan membahas riset-riset yang relevan dengan isu-isu terkini. Konsep barunya Query sekarang kita akan coba riding the wave dengan berita-berita terbaru, isu-isu terkini. Konsepnya adalah ada rame isu berita apa, terus kita akan bedah riset-riset yang relevan. Terus kita nanti coba di akhir-akhir usulin deh kira-kira kebijakan apa yang bisa berubah kalau udah ada riset ini. Ini risetnya udah ada, tolong kebijakannya berubah dong harusnya jadi. Jadi kita sebenarnya mau mendorong science based policy gitu di Oke, di episode sekarang kita akan ngomongin sesuatu yang sangat dekat, bukan dengan saya tapi dengan saya tentu saja. Jadi cukup menarik topiknya soal sampah di Tangsel. Iya, betul. Cerita dulu dong, Teh Neneng mengalami juga nggak soal sampah ini? Jadi memang karena saya tinggal di Tangsel ya, terutama saya tinggal di Pamulang, saya melihat memang pengelolaan sampah di Tangsel ini menyedihkan gitu ya. Jadi kalau kita lihat gitu ya di samping-samping jalanan gitu ya, samping jalanan kayak di Ciputat, kemudian di Cimanggis itu sampah memang menumpuk gitu ya, sampah menumpuk dan kok nggak diangkut-angkut gitu. Salah satunya juga yang dekat dengan kampus kami gitu ya di Jalan Kertamukti itu ada tumpukan sampah. Dan itu dekat banget dengan fakultas FISIP gitu ya. Itu ada banyak sampah, kok ini gak diangkut sih gitu, kenapa sih, ada apa dan sebagainya. Rupanya kan itu jadi viral ya. Viral karena memang ternyata TPA gak nampung lagi gitu kan. Karena memang ya kita bisa bayangkan ya di TPA Cipecang yang sedemikian rupa dan itu juga keluhan-keluhan warganya kan baunya tuh udah sampai kemana-mana gitu. Nah oleh karena itu ya, dan akhirnya viral juga, terus di bawah flyover Ciputat. Ya Allah, flyover Ciputat. Saya kan biasanya memang beberapa kali ke pasar Ciputat untuk belanja kan, karena memang di sana harganya cukup kompetitif gitu ya. Itu kok banyak banget gitu sampah, dan dikasih semprotan air dan ditutup oleh terpal. Ya itu heboh sih. Heboh banget sih. Kita lihat videonya deh. Ada tuh videonya tuh. Kayaknya ada dia. Nah itu kan bener tuh. Ini pasar Cimanggis tempat saya beli daging. Oh gitu? Iya. Yang isinya daging semua tuh? Biasanya sih ada beberapa tulang daging sapi tuh kalau saya lihat kalau lewat sini. Dan ini memang... Kalau yang ini di jembatan flyovernya flyover Ciputat. Dekat pasar? Iya, dekat dengan pasar. Betul. Oke. Tadinya tuh di situ memang ada penampungan gitu nggak sih? Nggak ada. Jadi memang itu kan flyover tuh sampingnya itu memang pasar ya, pasar Ciputat gitu. Dan pasar Ciputat tuh kan kalau malam tuh memang beroperasi. Jadi gue tuh pernah beli ke sana itu belanja sayur gitu ya. Malam-malam tuh emang banyak yang jualan sayuran di situ gitu. Dan memang
memang jualannya di jalanan ya. Jalan tuh maksudnya di pinggir-pinggir jalanan kayak gitu. Oke. Dan dulu memang di samping jalanan Pasar Ciputat itu kiri kanan tuh kan ada pembatas jalan yang besi, yang bata itu kan. Nah itu memang di situ sering ada sampah gitu. Dan ini kalau ditarik lurus, nah ini ke Pasar Cimanggis nih. Nah di sini memang sampah tuh numpuk. Dan ini tuh kalau pagi-pagi tuh macet banget karena yang pertama sampah memang banyak di situ, dan yang kedua di situ kan ada pool bis ya. Jadi bis yang antar kota, antar provinsi itu di situ, terutama yang kayak ke Jogja, ke daerah-daerah Jawa Tengah, Jawa Timur tuh di situ tuh gitu. Oke. Jadi memang ini sangat problematis ya. Tapi beberapa hari kemarin itu beberapa penumpukan sampah sudah agak bersih gitu ya. Jadi kayak di Jalan Kertamukti itu sudah mulai diangkut-angkutin gitu. Ini tuh root cause-nya dari sejumlah pemberitaan ya, di Tirto juga ada. Itu katanya memang TPA Cipecangnya memang penuh. Penuh ya. Jadi udah nggak nampung lagi karena udah banyak cenderung banget ya. Udah over capacity lah gitu ya. Betul. Iya, terus juga kan kayaknya dalam perbaikan ya. Kalau saya lihat di berita-berita itu kan memang ada longsor ya. Jadi karena saking banyaknya sampah numpuk gitu, terus kemudian dia itu kalau tidak salah di Cipecang itu kan ada aliran sungai. Nah, si sampah itu masuk ke aliran sungai. Udah masuk ke aliran sungai. Oke. Kebetulan nih kemarin ada riset ini, thanks to Mas Atung yang nyariin risetnya. Ternyata ada teman-teman kita di Universitas Muhammadiyah Jakarta yang membahas soal ini. Jadi ada, coba kita langsung. Ini ada Ahmad Jamil Pasaribu, Muhammad Taslim Abdurrahim terkait program doktoral Administrasi Publik Fakultas Ilmu Politik Sosial Universitas Muhammadiyah Jakarta. Betul. Nah, ini benar-benar spesifik membahas, judulnya itu analisis kebijakan pengelolaan sampah di Kota Tangerang Selatan. Betul. Nah, ini nih, maksudnya ini relevan banget kan? Betul. Dengan tema yang lagi kita bahas. Selama ini kan kita selalu ngebahas cuman beritanya doang, ada sampah, rame, viral, terus kita nggak pernah deep dive into the real problem gitu. Nah, mungkin Teh Neneng udah sempat baca-baca kan? Iya, saya sempat baca yang ini sih. Nah, gimana sih isi risetnya nih, ceritanya tentang gimana? Mungkin Atung nanti bisa cari slide yang sesuai ya. Jadi ini kan sebetulnya kalau saya baca secara sekilas ini tentang analisis kebijakan pengelolaan sampah seperti di sini kan. Sebetulnya memang kalau kita membaca soal pengelolaan sampah, yang paling penting itu kan sebetulnya kebijakannya apa gitu kan dalam pengelolaan sampah. Jadi kalau di sini kalau kita lihat kan ini terkait dengan kurangnya, kalau kita lihat di abstraknya, kita melihat bahwa ada jumlah yang terbatas untuk TPS 3R gitu kan. Jadi memang TPS 3R itu apa kepanjangannya? TPS 3R itu tempat pengelolaan sementara sampah gitu. Jadi salah satu temuan riset ini ada apa aja ya? Kira-kira kita coba lihat di sini. 69% sampah masih dibuang langsung ke TPA ya? Iya betul. Tapi yang penting itu sebetulnya kalau kita lihat di bagian-bagian awal, katakanlah di halaman yang keduanya gitu ya. Ini soal sebetulnya yang paling menarik adalah sebetulnya komposisi sampah di Tangerang Selatan itu apa sih? Kalau kita lihat kan, misalnya jenis komposisi sampah di tahun 2021 nih, kalau di paper ini kan memang di tahun 2021. Tapi kita bisa tarik sebetulnya kalau lihat di data yang tersedia gitu ya, komposisi sampah yang paling banyak itu adalah sisa makanan. Oh, berarti sebenarnya itu masuknya organik nggak sih? Iya, kalau misalnya masih kita bisa diolah lah, itu bukan sesuatu yang final gitu kan? Bener. Jadi kalau misalnya kita lihat misalnya di data tahun 2023 di Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional, itu di tahun 2023 sisa makanan tuh hampir 45% lebih. Artinya kan separuh sampahnya adalah sisa makanan kan. Dan itu sebenarnya nggak perlu nyampe TPA. Iya. Harusnya, ya kan? Harusnya. Kalau ada proses pemilahan yang benar. Benar, betul. Kayak misalnya tadi nih di Pasar Cimanggis tuh. Pasar Cimanggis tuh kan sebetulnya dia ada pasar sayuran, buah-buahan.
kemudian ada pasar ayam, daging dan sebagainya. Kalau misalnya ada pemisahan dari situ, dari pasarnya aja nih, kita memisahkan dari sisa makanan atau sisa sayuran dan sebagainya, kan sebetulnya bisa mengurangi volume sampah. Karena kan kalau misalnya, kebayang nggak sih kalau misalnya kita jualan kol, kan nggak mungkin kolnya semuanya dijual kan, pasti ada bagian-bagian yang dibuang tuh gitu kan. Nah pas dibuang itu mau jadi sampah atau mau jadi kompos kan pilihannya gitu. Jadi sebetulnya memang harusnya dari awal itu sampah ya pasti kalau di negara-negara maju emang harus dipisah ya, yang organik yang mana, yang anorganik yang mana. Gitu. Dan itu relevan dengan yang tadi slide yang tadi bahwa dengan mengidentifikasi sampahnya dulu, maka harusnya si sampah itu masuk ke tempat penampungan sampah yang 3R dulu. Betul. Kan TPS 3R dulu. Jadi setelah TPS 3R itu bersih, baru residu-residu sisa yang udah nggak bisa diolah, yang nggak punya nilai ekonomis, buang ke TPA gitu ya. Betul. Dan itu mungkin bisa mengurangi sampai, kalau di sini tadi kalau Teneneng bilang 45%, berarti kan itu bisa reduce 45%, lumayan. Benar. Di tahun 2021 kalau di paper ini itu sampah sisa makanan tuh 39,75. Itu kan hampir 40% berarti kan. Iya benar menyentuh hampir 40%. Artinya coba deh kalau misalnya ada kebijakan pengolahan sampah atau pengolahan sampah sisa makanan tuh kayak gimana. Kan signifikan banget tuh. Iya kan? Nah masalahnya sudah adakah itu? Nah coba ada di rekomendasinya deh di riset ini. Adakah itu? Di riset ini kan akhirnya yang dijadiin penutup dan saran adalah memperbanyak TPS 3R. Betul. Jadi mereka mendorong supaya lebih banyak soal TPS 3R-nya. Jadi dia merekomendasikan agar secara kebijakan nih buat Pemkot Tangsel menambah ketersediaan TPS 3R. Iya. Ini juga di halaman ke 2531 itu dia menyebutkan kalau jumlah TPS 3R di tahun 2022 itu hanya aktif 40, yang tidak aktif 15. Nah, ini nih. Ini dia kan. Jadi artinya harus direkomendasinya adalah yang aktif harus ditambah. Yang aktif harus dihidupin lagi. Sementara yang belum ada diaktifkan gitu. Iya, betul. Nah, jadi tapi kalau lihat jumlah bank sampah sebetulnya kan lumayan ya, ada peningkatan gitu, ada peningkatan aktifnya tuh banyak gitu. Maksudnya dia ada peningkatan dari 2019 sampai 2022. Cuman memang kalau kita lihat peningkatan yang tidak aktifnya juga banyak gitu. Iya, masuk akal. Jadi kalau misalnya kalau misalnya dua-duanya sama-sama aktif sebetulnya signifikan juga tuh. Jadi kalau misalnya yang aktifnya 254, kemudian yang tidak aktifnya 135, kalau yang tidak aktifnya diaktifkan kembali, berarti jumlahnya bisa 389 bank sampah. Coba kita ke bawah tuh. Itu di bawah data BPS di sini nulis ada 1.367.405 jiwa. Ini 2021 kan. Betul. Secara rasio kita mungkin nanti harus belajar juga nih. Tapi kan ini kan TPS 3R ya, yang dia memang mendorongnya supaya pemerintah yang bikin. Artinya tapi sebenarnya kan dari sisi masyarakatnya juga mesti mulai milah-milah juga ya dari awal. Iya, betul. Jadi sebetulnya di Tangsel juga sudah ada semacam bank sampah ya. Jadi yang saya tahu nih di bank sampah yang pertama itu karena saya ikut jadi peserta nasabah. Yang satu itu di kompleks dosen UI tuh Ciputat sudah ada tuh, dan itu reguler kan setiap bulan melakukan pemilahan sampah. Jadi warganya secara aktif udah mulai milah sampah tuh. Jadi yang tinggal di kompleks dosen UI sudah mulai memilah yang ini loh, yang boncos. Karena ada beberapa kategori tuh, ada boncos, ada PP, kemudian ada multi layer pack, kemudian ada artinya kertas. apa sih boncos tuh? Boncos tuh kayak kertas-kertas kardus tipis gitu loh. Oh, tadinya pikir boncos tuh rugi. Jadi gua kagak ngerti. Kalau pilah sampah itu memang ada tipikalnya. Jadi kita memang jadi ada harus tipe-tipenya. Iya. Ini terjadi di Tangsel udah ada nih di ada. Jadi ada satu tipe boncos. Ya. Itu artinya apa boncos tuh? Boncos itu untuk tipe kardus tipis. Jadi dia hanya menerima kardus
Jadi yang ditukar dengan uang gitu ya? iya, jadi kalau misalnya kamu mau jadi nasabah bank sampah, yang pertama dilakukan adalah kamu harus tahu sebetulnya kalau mau milah sampah itu tipe sampahnya apa aja. Oke. Gitu. Satu boncos, terus yang kedua apa tadi? Asoy. 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 Bener, Baru asoy. tahu gua. Ini baru tahu asli. Asoy. Asoy itu apa artinya? Kresek. Kresek. Kalau ke Sumatera pakai asoy, pakai kresek maksudnya. Oh, oke. Ini baru nih, gua baru. Tiga. Jadi kayak kresek. Tadi tiga apa? Boncos, terus PP. PP itu apa? Plastik, kok aku lupa ya. Plastik P kalau tidak salah tuh ya. Jadi kalau PP itu, untuk PP itu biasanya plastik-plastik yang kalau kita buka bawahnya itu ada tulisan PP. Oh. Jadi kayak botol minuman lah ya. Ya, botol minuman. Kaleng gitu masuk gak? Enggak, beda lagi tuh Beda lagi kategorinya. kategorinya. Kaleng beda lagi. Kaleng beda lagi, dia masuknya ke besi kan. Terus kayak kabel. Hmm. Kabel juga tuh bisa tuh. Jadi kalau kita pilah sampah, kabel tuh dipisahin. Terus e-waste itu kayak apa namanya, sampah-sampah elektronik kayak misalnya HP yang udah jelek nggak bisa dipakai. E-waste. Terus e-waste ya. Iya. Terus misalnya AC yang nggak kepake, itu bisa tuh masuk situ tuh. Terus TV. Oke. Kemudian kategori yang lain itu kayak multi-layer pack. Multi-layer pack itu kayak sachet kopi. Nah, itu kan dia beda tuh. Nah, yang sampo gitu. Ya, sachet sampo itu dipisahin tuh. Oh, itu bernilai juga ya? Itu bisa jadi ecobrick sebenarnya. Oh. Sebetulnya kalau di bank sampah yang aku ikutin itu di UI itu, dia memang nggak ada harganya. Nilai ekonomisnya itu kecil, tapi nilai ekologisnya menurut gue tinggi. Karena itu kan susah banget diurai. Iya, susah banget. Iya, benar. Itu kan susah banget. Terus kayak misalnya kalau makan Indomie kan suka ada yang apa namanya? Yang bumbu-bumbunya itu, nah itu multi-layer pack tuh. Oh, I see. Oke. Jadi dia masuk kategori itu. Oke. Terus kayak HVS itu, nah HVS tuh nilainya lumayan. Oh, kertas-kertas. Kayak gini. Oh, iya. Ini bisa dikumpulin nih, kemudian bisa diganti. Gua tuh. Di rumah gue banyak nih bekas-bekas ujian anakku tuh kertas-kertas gitu. Itu bisa kayak buku-buku majalah yang nggak dipakai juga bisa, koran juga bisa. Jadi itu ada kategori-kategorinya gitu. Tapi memang tidak semua penampung gitu ya atau pelapak itu nerima semua. Kayak misalnya gini, kalau di beberapa tempat kayak sedotan itu bisa tuh punya nilai. Tapi kalau di tempat yang lain nggak bisa. Gitu. Jadi memang ada beberapa pelapak yang memang nggak terima. Terus kategori yang lain itu yang lumayan bisa diterima itu kayak plastik kiloan. Kan kayak beli, kalau anak-anak mahasiswa tuh apa, es cekek tuh nggak? Es cekek tahu tuh. Gue follow tuh orangnya tuh, siapa? Ada tuh di Instagram, dia suka jualan es cekek. Nah itu kan es cekek itu kan plastik itu bisa tuh. Si plastik kiloan itu bisa dikumpulin. Kemudian ditabungin jadi bank sampah. Nah, itu biasanya kalau gue beli misalnya ayam kan, ayam udah diplastikin kan. Nah itu gue cuci, gue jemur, terus gue artinya masukin. Kan gini, kalau kita balik lagi ke risetnya kan, ini kan risetnya berarti point of view-nya jadi macam-macam ya. Betul. Government tolong ditangsel kalau nonton gitu ya, mudah-mudahan tambah TPS 3R-nya. Betul. Di sini ada kemungkinan, analisa di sini adalah kemungkinan kekurangan lahan. Ya. Kalau kenapa nggak punya banyak TPS 3R, dari riset ini kemungkinan besar adalah kekurangan lahan. Nah, mungkin itu yang bisa dicari solusinya. Siapa tahu di sana banyak yang bisa mengkombinasikan itu, lahan bisa dijadiin bisnis, dikombinasiin menjadi TPS 3R yang akhirnya punya nilai ekonomis. Karena mungkin Tangsel kan kita tahu mungkin kota penyangga ya. Betul kota artinya satelit. Mungkin di sana padat penduduk, lahan mahal, ya kan? Kelihatan karena karakternya adalah sampah-sampah sisa makanan, kan itu berarti memang secara topografi wilayah meren kayaknya nih itu dominasinya memang rumah penduduk kan, bukan pabrik, bukan kayak di tempat lain gitu-gitu. Betul. Jadi mungkin ada urgensi untuk juga menambah itu. Nah, dari point of view warga ternyata bisa juga nih tadi ditiru oleh Teneneng kan, artinya mulai proses pemilahan sampah. Karena ada nilai ekonomisnya juga. Kalau kita lihat kan berarti kita bisa dapat duit
dengan hanya ngeluarin extra effort untuk milah-milah kan. Bener. Belum kalau ada yang ini di luar rongsok-rongsok yang valuable tuh kayak misalnya aku lihat orang-orang tuh bawa-bawain apa namanya besi itu mah lebih mahal lagi kan. Besi mahal. Loh, tutup galon aja mahal loh. Tutup galon. Jadi Serius? waktu itu ada sosialisasi bank sampah kan di rumahku gitu. Jadi waktu itu Mas saya tuh sering loh ngumpulin tutup galon. Karena tutup galon itu dia nilai ekonomisnya itu tinggi. Jadi pernah waktu itu salah seorang penjual galon di deket rumahku itu dia emang jualan galon nih. Kadang kan orang mau beli galon tutupnya ditaruh gitu kan. Tutup yang udah kebuka nih. Sama dia dikumpulin itu bisa buat nyicil motor. Serius? Serius. Abang gue di sebelah rumah jualan galon, ntar gue mintain. tapi merek tertentu ya. Iya, tertentu. Oh gitu. Jadi kata gue, oh bisa ya Mas ya. Iya, saya tuh loh ya nyicil motor ya pakai tutup galon. Nah itu berarti kan yang banyak yang kita nggak tahu kan. Iya. Terus ya ini aku tiba-tiba keingatan besi karena kemarin baru ngobrol, harga tembaga bekas tuh mahal katanya. Emang. Terus besi terus kiloan itu lumayan lah. Iya gitu. betul. Jadi mungkin itu satu. Nah yang kedua ada juga nih residu kan, berarti kan artinya kalau udah dipilah-pilah, misalnya dari 100% sampah rumah kita tuh yang punya nilai ekonomis let's say cuma 60-70%. Kan 30%-nya ini kan yang jadi masalah yang akan nanti dibuang ke TPA. Tapi sebenarnya aku kemarin ketemu teman, dia juga malah berniat menampung sampah-sampah itu. Jadi coba tung yang slide yang tadi. Jadi dia bikin hanya untuk menangani sampah-sampah residu yang sisa. Ini jenis sampah. Jadinya di outputnya adalah jadi ini nih pellet. Oke. Jadi pellet-pellet untuk karbon yang bisa jadiin kayak bahan bakar gitu-gitu. Jadi untuk memasak, pemanasan, terus aplikasi industri. Dia sekarang udah coba ini untuk pelletnya ini dipakai sama home industry, kayak orang bikin dodol di Garut. Oh iya. Kan itu butuh pemanasan yang agak panjang kan dia ngolahnya. Nah, pakai ini dia bisa tahan 8 jam. Buat orang bakso jualan tongseng soto gitu yang butuh kompor yang nyala gitu-gitu. Nah, dia dari sampah popok, sisa-sisa apapun yang nggak terurai sama dia bisa diolah. Jadi sebenarnya kalau kita bisa kombinasiin hal-hal yang tadi kita obrolin di awal yang punya nilai ekonomisnya udah dipilihin, masih ada residu. Even residunya pun sekarang bisa sampah dicacah terus dimix. Pakai arang juga kan akhirnya gitu pakai arang, mesin cetaknya nanti arang pellet jadi keluar, dikeringin, dikemas dan dipasarkan. Jadi ini udah nggak ada sisa, semuanya habis bis gitu dan outputnya punya nilai ekonomis gitu. Jadi ini menurutku menarik banget kalau kita bisa combine gitu ya. Sekarang kan pemerintah kan bikin juga tuh proyek baru waste to energy. Dengar nggak yang diinisiasi sama Danantara? Yang katanya mau dihandle sama PLN. Jadi nanti tuh semua sampah akan dimasukin ke mesin namanya incinerator. Dimasukin ke incinerator itu nanti dibakar kan. Sambil dibakar, di atasnya tuh kayak seolah ini terlalu mensimplifikasi tapi kira-kira teorinya gitu. Di atasnya tuh ada tungku air. Tungku air, uap airnya itu dijadiin energi listrik. Jadi sebenarnya kayak PLTU tapi bahan bakarnya sampah. Jadi kayak pembangkitan. Uap air itu yang jadi energi listrik. Nah, listrik itu yang kemudian dijual ke PLN gitu-gitu. Nah, itu kan mahal tapi konon katanya investasinya mahal karena butuh alat yang nggak sedikit. Jadi dari insineratornya sendiri, dari pembakarannya sama si tungku buat airnya. Dan itu hanya bisa dilakukan di daerah yang punya lahan dan air banyak. Karena airnya kan habis. Harus ada air lagi, karena dia sumbernya uap kan. Jadi nggak bisa tuh dibikin di Tangsel yang nggak ada aliran sungainya tipis gitu, nggak bisa. Karena itu harus di pinggir laut, kalau nggak di pinggir danau dan yang punya pasokan air yang melimpah gitu. Jadi ya itu juga another discussion terkait project-project yang sedang berjalan. Artinya sebenarnya inisiatifnya udah lumayan banyak. Kalau kita baca Google Scholar, riset-riset soal solusi sampah juga udah banyak. Tadi kan Tenenen juga ada satu riset temennya kan yang punya bisnis juga untuk sampah tadi
Gimana sih tadi? Oh yang tadi, ini mah di rumah ya. Kalau di rumah itu kita juga udah mulai bikin pengelolaan sampah. Jadi kami itu terutama ya ketua komplek itu bikin program pemilahan sampah satu. Jadi nanti sampah-sampah yang udah dipilah uangnya masuk uang kas, uang kas komplek. Kemudian misalnya ada yang terutama baju ya, kadang-kadang kita suka beli baju gitu tapi nggak kepake kan. Nah baju-baju yang layak pakai, yang kepake itu nanti disumbangkan dan kemudian nanti diberikan ke satu lembaga gitu. Dan untuk sampah-sampah yang organik nih kayak daun-daun, kemudian sampah dapur, nah kami tuh di rumah ada yang disebut sebagai bata terawang. Jadi bata terawang itu dia bangunan kecil gitu ya, dia kotak, kemudian terbuat dari bata dan jarang-jarang gitu ya, artinya dia ada rongga udara di situ. Jadi daun-daun itu masuk ke bata terawang, nanti dikasih satu cairan, saya kok lupa nama cairannya itu, jadi dia bisa berubah jadi kompos gitu. Ini satu upaya ya, jadi artinya kalau misalnya sampah dapur nggak sampai ke TPA kan alhamdulillah banget tuh gitu. Dan kalau kita misalnya belajar dari Bali gitu kan, jadi karena Bali itu kan setiap hari dia harus bikin sesajen ya, bikin sesajen kemudian disimpan di depan rumahnya, di depan pura dan sebagainya. Ini kan daun-daunan, bunga dan sebagainya kan bisa masuk sebetulnya ke satu kompos, tempat kompos gitu. Kalau di Bali kan memang setiap rumah dia punya tempat pengomposan. Nah diharapkan sebetulnya di komplek saya itu Bata Terawang menampung setidaknya gitu ya, daun-daun yang berguguran itu gitu. Oke. Jadi sebenarnya soal sampah Tangsel ini kesimpulannya adalah yang pertama memang ini yang pertama dari sisi masyarakat dulu ya. Masyarakat harus membiasakan diri untuk memilah sampah. Karena sampah itu juga punya nilai ekonomis. Yang kedua, memang sampah ini kan selain punya nilai ekonomis, memang tidak banyak sih. Tidak dalam jumlah yang ratusan ribu gitu ya. Kalau sekalinya kita milah sampah. Tapi sebetulnya yang lebih penting adalah nilai ekologis. Karena kalau misalnya dari rumah masing-masing itu kita sudah bisa memilah sampah, tentu saja kita bisa mengurangi pasokan sampah-sampah dari rumah ke TPA gitu. Kebayang gak sih kalau misalnya kegiatan ini menjadi gerakan sosial gitu ya. Misalnya setiap komplek punya kesadaran yang sama untuk melakukan pemilahan sampah dan kemudian mengolah sampah yang organik gitu ya. Nah itu dikelola misalnya apakah pakai bata terawang atau diolah jadi kompos, tentu sebetulnya itu akan menjadi salah satu solusi. Selain tentu saja ya pemerintah harus punya kebijakan, pemerintah harus hadir dalam pengelolaan sampah. Ya, kalau pemerintah hadirnya tadi nambahin TPS 3R-nya mungkin ya. Betul. Mungkin juga bisa memberikan stimulus tadi soal nilai ekonomisnya. Jangan-jangan ada anggaran-anggaran khusus atau CSR dari perusahaan yang bisa membuat nilai ekonomisnya jadi lebih tinggi. Jadi masyarakat tuh daya dorongnya juga lebih tinggi. Betul. Dengan value yang lebih kuat gitu. Misalnya yang senilai tadinya kalau sekilo beli sampah ini cuma 5.000, mungkin ada stimulus dana dari pemerintah untuk bisa membuat itu menjadi nilainya lebih dan segala macam. Jadi lebih banyak. Jadi daya dorong lebih banyak. Sama juga harus dirangkul tuh menurutku teman-teman yang memang punya inisiatif untuk punya teknologi atau bisnis-bisnis pengolahan sampah yang basisnya nilai ekonomisnya tinggi, menurutku harus dirangkul sih. Kayaknya nih harus ada juga dorongan-dorongan untuk orang-orang yang punya inisiatif ini juga dikasih insentif, dikasih panggung lebih, karena kan ini jadi kayak problem yang bareng-bareng. Apalagi ada sempat baca berita ini gak yang kalau kita tuh juga jadi tempat penampungan sampah untuk limbah-limbah dan barang-barang dari luar negeri. Benar. Di Batam kemarin ada isu yang jadi penampungan untuk barang-barang dari mana, negara mana, ada kontainer-kontainer isinya sampah dari negara lain gitu. Dan ya itu gak kebayang sih orang buat nampung sampah sendiri aja masih belepotan. Iya, dari sampah. Kita malah nampung sampah orang lain kan. Jadi mungkin ya untuk diskusi hari ini gitu. Jadi teman-teman risetnya udah ada, silakan diakses. Ini teman-teman dari Universitas Muhammadiyah Jakarta. Risetnya bisa dibaca-baca, mungkin bisa membantu kebijakan dalam pemerintah dalam mengelola sampah di Tangsel. Sekali lagi, kita cuma bisa
memberikan saran teman-teman yang nanti mungkin bisa melaksanakan. Tapi ingat kebijakan berbasis sains itu dan riset itu cukup penting sehingga mungkin data-data dari riset ini bisa digunakan dalam pengambilan keputusan. Benar. Dan Terima jangan kasih. lupa, jangan Apalagi? lupa sebetulnya kalau ngambil kebijakan itu libatkan juga akademisi. Nah, Ya itu kan? penting. Maksudnya kan di perguruan tinggi juga dia punya program pengabdian masyarakat. Nah itu Lihat sana. tuh. Nah itu jadi kalau misalnya pemerintah ingin, maksudnya ketika mengambil kebijakan libatkan akademisi untuk pengambilan kebijakan untuk melihat dampaknya seperti apa. Dan kan universitas juga ada pengabdian masyarakat ya. Nah itu juga bisa dilibatkan tuh. Di UIN ada ya? Ada pengabdian masyarakat. Oke. Kayak KKN gitu loh. Oke, sip. Iya. Jadi kalau kekurangan lahan atau kekurangan tenaga bisa pakai di UIN. Universitas Oke. lain juga banyak. Oke, terima kasih Teh Neneng. Sampai ketemu lagi di Iya. episode selanjutnya. Bye.